Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama alumni. Ya, kali ini aku mau bahas seputar asrama. Ya mati lagi. Oke, sekarang aku mau bahas terkait atau seputar asrama mahasiswa di UIN Jakarta. Sebelumnya aku udah lama banget sih, ada 2 tahun kali ya lulus dari UIN. Jadi mungkin nanti teman-teman yang tahu bisa koreksi ya kalau misalnya aku salah. Pertama yang aku tahu itu asrama UIN itu untuk perempuan sendiri ada 2. Pertama itu ada Mahat khusus mahasiswa UIN di kampus 1 yang besar banget. Terus yang kedua itu ada asrama putri untuk mahasiswa kesehatan sama kedokteran. Buset, ngedisko. Ya. Nah, kebetulan karena aku adalah mahasiswa kesehatan, yaitu mahasiswa ilmu keperawatan profesi nurse, jadi aku itu masuknya ke asrama kesehatan. Jadi emang asramanya lebih deket ke kampus gitu. Nah, untuk kegiatannya seperti apa, terus masuknya seperti apa, ada syaratnya atau enggak. Nah, kebetulan gak ada syaratnya sih, tapi emang kebetulan pas waktu aku pertama masuk itu tahun 2015 emang diwajibkan untuk 1 tahun asrama. Nah, karena diwajibkan 1 tahun asrama, jadi aku mendaftarkan diri, kebetulan masih ada kuota, dan aku pun masuknya ke lantai 3, jadi kan ada 5 lantai kebetulan. Masih banyak kuota yang tersisa, jadi aku daftar asramanya, karena emang wajib, ya kan syaratnya 1 tahun masuk asrama. Daftarlah, jadi aku masuk ke lantai 3 di asrama Fakultas Kesehatan itu. Nah, setelah itu nggak ada persyaratan yang kayak wajibnya seperti apa gitu-gitu, nggak ada. Cuman emang kebetulan pada tahun 2015 itu mahasiswanya wajib ikut asrama selama 1 tahun gitu. Terus kegiatannya apa aja di asrama? Aku samar-samar sih ingetnya, tapi seingat aku itu pertama karena kebetulan kalau mahasiswa kesehatan atau mahasiswa kedokteran itu jadwal atau jam kuliahnya itu padat banget kan, mulai dari berangkat jam 7 pagi, selesai jam 4 sore, terus belum lagi diskusi kelompok, pembahasan kasus ya kan. Jadi emang kebetulan memakan waktu di luar gitu. Tapi untuk kegiatannya banyak. Pertama biasanya kita sholat maghrib berjamaah, terus ada waktunya mengaji juga. Terus kalau nggak salah itu ada harinya. Jadi hari untuk bahasa Arab sama hari untuk bahasa Inggris, ada 1 hari untuk BTQ gitu. Kita ikutin semua kan, udah bayar 1 tahun asrama. Dan kebetulan kalau misalnya yang nggak ikut asrama, untuk mahasiswa kesehatan itu sendiri wajib 1 tahun itu ikut kegiatan di asrama kesehatan karena emang diwajibkan gitu. Jadi emang nanti kalau misalkan teman-teman nanti pas sudah diterima jadi mahasiswa UIN terus masuk ke asramanya, mungkin berbeda ataupun sama kayak aku. Kalau untuk di asrama kesehatan seperti itu. Kalau untuk di mahat perempuannya yang di mahasiswa yang umum, kurang paham, kurang tahu, dan emang nggak punya temen yang di asramanya di situ juga. Kebetulan temen aku kebanyakan orang kesehatan semua, jadi nggak punya temen anak umum, jadi nggak bisa ditanya-tanya, jadi nggak tahu gitu. Oke, tadi kan udah syarat masuk asramanya apa, terus kegiatannya apa. Yang paling berkesan ya buat aku itu waktu aku asrama itu kebetulan kan nggak pulang pas Idul Adha. Nah, itu kan kita sholat Idul Adha bareng, habis itu kita berkurban kan. Kebetulan berkurbannya itu di lingkungan asrama. Jadi kita makan daging bareng-bareng. Pokoknya seru banget deh pokoknya itu. Terus enaknya kalau misalnya kita asrama itu belajar kelompoknya itu bisa di depan pintu gitu. Kayak contoh gini,
Kalau misalnya kita bayangin kontrakan, kayak bentuk kontrakan gitu kan, tapi pintunya tuh berhadapan-hadapan. Jadi kan ada kayak jalan untuk kita halu lalangin gitu kan. Di situ kita kadang suka, kalau misalnya ada tugas kelompok dari atas dari bawah itu kumpul di satu tempat. Habis itu kita belajar bareng, atau di lantai satu itu disediain aula khusus buat belajar. Jadi bisa turun ke bawah gitu. Terus kalau misalnya ditanya, kan udah bayar nih, udah bayar asrama, masih ada iuran lagi nggak sih, kayak iuran listrik ataupun iuran apa gitu kan, hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nggak ada ya teman-teman, emang nggak ada. Emang sudah tersedia juga wifi-nya, walaupun kadang suka nggak bisa akses, tapi tersedia wifi. Cuman bisa aksesnya pas di lantai satu aja gitu. Terus suaraku kok kayaknya hilang-hilangan nggak sih, Mi? Jangan sih, Mi. Dah, itu aja. Apa? Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa aku kasih ke teman-teman seputar asrama. Terutama ini aku bahasnya asrama kesehatan. Kalau misalnya aku jelasin secara rinci banget, nanti nggak seru, ya kan? Jadi emang teman-teman harus belajar, jadi biar ngerasain tinggal di asrama kesehatan seperti apa. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terus di follow juga Instagram aku di novifitriani27 untuk info lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.